kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, bimbinglah daku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus
tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hari ini kabar kita semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Dan saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Maka pada saat ini kita akan bersama-sama akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah dan kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan tentang menghadapi perubahan. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai kedua. Dikatakan di firman Tuhan ini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dunia ini akan selalu mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita manusia yang tinggal di dunia ini pun juga akan mengalami yang namanya perubahan. Seperti dikatakan di firman Tuhan tadi, dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi pasti ada perubahan di dalam kehidupan kita. Waktu kita lahir sebagai bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi pemuda, kemudian kita menjadi dewasa, kita berumah tangga, kita melahirkan anak-anak, bahkan kita punya cucu juga, akhirnya kita juga akan meninggal. Jadi hidup ini juga, saudaraku, akan mengalami perubahan. Kita tidak bisa menolak, saudaraku, perubahan itu. Seperti orang menjadi tua, dia nggak bisa menolak perubahan itu. Itu kehidupan yang nyata. Maka itu kalau kita tidak siap, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menerima perubahan ini, maka kita akan kecewa, kita akan frustasi, bahkan kita akan menjadi putus asa. Begitu pula di dalam kehidupan, dalam dunia pekerjaan. Ada saatnya kita barangkali akan mencapai posisi yang tinggi, tapi tidak selamanya kita akan menjabat pada posisi itu. Suatu saat kita akan pensiun karena umur kita. Begitu pula dalam dunia usaha. Ada kadang-kadang kita mendapatkan keuntungan. Usaha kita, perusahaan kita mendapatkan pendapatan yang barangkali mencapai target. Tapi kadang-kadang juga tidak mencapai target. Dan barangkali juga bisa mengalami kegagalan. Tetapi yang Tuhan mau ingatkan hari ini buat setiap kita, bahwa sekalipun dalam kehidupan kita ada namanya perubahan. Ada yang namanya yang dikasih katakan tadi, perubahan di dalam dunia ini, bahkan dalam dunia ekonomi. Barangkali akan terjadi, kita lihat hari-hari ini. Bagaimana kita lihat kabar di mana terjadi PHK 18.000 karyawan di PHK di perusahaan Amazon. Perusahaan yang besar, perusahaan yang dimiliki orang yang pernah terkaya nomor 1 di dunia. Tapi tiba-tiba mengalami PHK besar-besaran, terjadi krisis di dalam perusahaan itu. Dan ketika saya ada di Amerika, saya pernah datang ke Amazon, itu benar-benar perusahaan yang besar. Dan saya berpikir bahwa perusahaan ini akan tetap kuat. Tapi tiba terjadi namanya krisis di perusahaan itu. Kemudian akhirnya terjadi PHK 18.000. Dan kita dengar juga perusahaan-perusahaan yang besar. Di awal tahun ini kita dengar bagaimana mereka mulai bertumbangan satu dengan yang lain, satu demi satu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau kita melihat hal ini, dengan keadaan perubahan ini,
pasti akan membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat barangkali orang yang nggak siap, dia akan kehilangan namanya pengharapan. Dia bisa kecewa dan menjadi putus asa. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan kita kekuatan, sekalipun akan terjadi perubahan. Tetapi percayalah bahwa kalau kita mempercayai sepenuhnya, bahwa kita tahu bahwa Allah kita ini Allah yang pegang kendali atas seluruh keadaan dunia ini, maka saya percaya kita tidak akan menjadi takut, kita tidak akan gentar, karena kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan Dia yang mengatur waktu di dalam dunia ini. Dia yang memegang kendali keadaan dunia ini. Kalau kita percaya hal itu, kita tidak akan, saudaraku, takut, dan kita akan mempercayai penuh bahwa Allah beserta dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka itu bagaimana supaya kita dapat menghadapi perubahan dunia ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ini penting sekali, karena Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi hari-hari ini kita perlu, saudaraku, benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita, kita tidak bisa mengandalkan manusia, karena semuanya itu mengecewakan. Tapi kalau kita benar-benar seperti kita mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan ini, maka saya percaya kita akan melihat, saudaraku, bahwa Tuhan itu akan menjadi gunung batu kita, saudaraku, dan dikatakan Dia akan menjadi keselamatan kita, kota benteng kita. Saya percaya ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan yang daripada Tuhan, ada jalan keluar dalam setiap, saudaraku, masalah tantangan dalam hidupan kita. Dan kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang sanggup menyelamatkan kita, menolong kita di dalam memulihkan keadaan keluarga kita, memulihkan keadaan usaha bisnis kita. Bahkan dikatakan Dia menjamin masa depan kita, saudara. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan, saudaraku, damai sejahtera yang memberikan kita masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Jadi percayalah, barangkali keadaan saat ini membuat barangkali tidak ada harapan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan lihat bahwa Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberkati, bahkan Dia akan memberikan perlindungan buat kita dan keluarga kita. Apalagi hari-hari ini kita melihat kejahatan demi kejahatan terjadi, penculikan anak-anak dan segala macam hal-hal yang terjadi. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan, kita akan melihat seperti firman Tuhan katakan, kita akan lihat perlindungan. Tuhan katakan Dia kota benteng kita, Dia akan memprotek kita, menjaga kita, melindungi kita dari segala yang jahat, bahkan melindungi kita dari rancangan-rancangan jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan yang barangkali ingin menghancurkan hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, saya katakan, atau usaha pekerjaan kita. Percayalah bahwa perlindungan Tuhan itu selalu nyata buat setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini andalkan Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita manusia terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara akan lihat yang terbatas menjadi yang tidak terbatas. Tuhan akan berikan kau kemampuan lebih. Tuhan akan berikan kau kesanggupan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap masalah yang kita hadapi, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Jadi firman Tuhan katakan selanjutnya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan goyah. Dunia ini boleh, saudaraku, mengalami goncangan, tetapi goncangan itu tidak akan membuat kita goyah, karena kita tahu kita bersama Tuhan. Dia gunung batu kita, Dia ya kekuatan kita, yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Karena seperti yang saya katakan, tahun ini adalah tahun kemenangan. Sekalipun ada masalah, kita akan lihat kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita dapat menghadapi perubahan ini? Yang kedua,
Kita harus memiliki iman yang teguh, saya katakan. Seperti dikatakan Yesaya 26 ayat yang ketiga, Tuhan, Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Ini terjemahan masa kini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, yang percaya penuh kepadanya. Damai sejahtera ini, Saudaraku, itu yang dibutuhkan saat ini. Sekalipun orang memiliki begitu banyak kekayaan, sebesar apapun kekayaan yang dimiliki, tapi tanpa damai dan sejahtera, saya katakan hidupnya pun hampa, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Maka itu sumber damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun kita ada tantangan, sekalipun kita ada masalah, kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, maka dikatakan Dia akan memberikan kepada kita damai dan sejahtera. Wah, luar biasa. Itu yang dibutuhkan orang saat-saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam menjalani kehidupan ini ada damai sejahtera. Ketika dalam keadaan apapun, dia bisa mengalami ketenangan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera, dan kita bisa menikmati hidup ini setiap hari. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kalau ada Tuhan, biarpun itu lembah kekelaman, kita bisa melewatinya. Karena di situ kita akan mengalami bersama Tuhan ada damai, ada sejahtera, ada ketenangan, sehingga kita memiliki kepastian bahwa lembah kekelaman ini yang kita jalani pasti ada akhirnya, dan kita akan melihat kemenangan, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Sekalipun hari ini kita sakit, kita ada di dalam lembah kekelaman, tetapi percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Kau akan memiliki kedamaian, engkau akan memiliki ketenangan, sehingga kau bisa melewati hari-harimu dalam ketenangan yang daripada Tuhan. Orang yang mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga dia bisa menjalaninya dan dia bisa keluar sebagai pemenang. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa dapat atau menghadapi perubahan ini. Yang terakhir, berjaga-jagalah selalu dalam doa. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berjaga-jaga selalu dalam doa. Hari-hari ini kita harus waspada. Saya katakan tadi, keadaan ini, saudaraku, saat-saat ini adalah hari-hari yang jahat. Dan kita akan melihat banyak perubahan yang terjadi, yang barangkali tidak pernah kita pikirkan. Seperti kemarin terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, di awal tahun, tiba-tiba mama mertua saya divonis dokter untuk cuci darah karena ginjalnya tidak baik. Belum selesai satu, anak saya laki-laki di rumah dalam keadaan sehat, dia ada di rumah karena dia tinggal bersama-sama saya, tapi waktu itu dia datang ke rumah di awal Januari. Sebelum dia mau berangkat kembali kerja, kembali ke rumahnya, hanya karena bersin, tiba-tiba sepertinya dia sudah tidak bisa menggerakkan lagi, saudaraku. Tubuhnya rasa kesakitan luar biasa, sampai dia akhirnya tergeletak. Karena kesakitan, kita bawa ke rumah sakit. Dan di situ dokter katakan bahwa sepertinya ada masalah di dalam tulangnya, saudara, dalam otot atau sarafnya. Sehingga akhirnya dia harus diopname, dirawat di rumah sakit. Bapak Ibu Saudaraku, masalah demi masalah kami hadapi di awal tahun. Tetapi apa yang membuat kita kuat? Karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus, punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan kami kekuatan untuk menghadapi. Kami percaya ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami untuk memulihkan, menyembuhkan.
Kami percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup mencukupi semua kebutuhan kami. Jujur hari itu sepertinya hal-hal yang sulit terjadi membuat kami bisa saja goyang. Karena belum ada pembayaran rumah sakit dan segala macam. Tapi saya mau katakan, hari itu, saat itu saya katakan bahwa Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Aku tetap berharap kepadamu. Dan aku percaya Tuhan, Engkau yang kuandalkan. Sekalipun sepertinya jalan tertutup, sepertinya tidak ada jalan. Tetapi satu hal yang saya belajar, saya terus mencari Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya tahu, doa itu seperti kunci yang sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Doa itu yang sanggup mengubah keadaan hidup kita, mengubah sejarah hidup kita, saudaraku. Dan doa itu sanggup memberikan kita kekuatan dan harapan yang baru. Itu yang saya lakukan. Saya mencari Tuhan, saya berdoa, dan saya terus berjaga-jaga waspada. Terus di dalam doa, supaya kekhawatiran, ketakutan itu tidak menyerang saya. Tapi semakin saya menjadi kuat. Dan saya melihat bagaimana caranya Tuhan menolong. Tuhan mulai memulihkan keadaan mama saya, mertua saya menjadi lebih baik. Bahkan anak saya pun luar biasa, Tuhan memakai dokter dan obat-obatan boleh bisa memulihkan keadaan anak saya dengan lebih baik dari sebelumnya. Bahkan yang luar biasa, Tuhan menyediakan semua pembayaran rumah sakit. Saya mau katakan, itu keajaiban Tuhan. Saya tidak mengandalkan manusia. Saya tidak menceritakan masalah saya kepada manusia atau orang lain, maksud saya. Bahkan yang saya kenal, bahwa kami mengalami masalah dengan ekonomi untuk pembayaran rumah sakit. Tapi kami cari Tuhan, kami andalkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan dengan caranya ajaib, lewat orang-orang yang barangkali tidak kami pikirkan. Barangkali kami nggak memberitahukan kepada mereka, tapi nggak tahu caranya Tuhan memberkati dengan banyak cara, saudaraku. Kalau kita benar-benar mencari Tuhan, Tuhan menyediakan. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Ketika kita berharap dan percaya, saya katakan kepada anak saya bahwa kamu pasti sembuh, Tuhan pasti pulihkan. Memang Tuhan tidak barangkali menyembuhkan secara langsung, tapi percayalah, Tuhan pasti menyembuhkan secara bertahap. Supaya lewat itu, kamu mengenal, semakin mengalami Tuhan, dan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Jadi kadang-kadang lewat masalah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang ingin mendewasakan kita untuk lebih mengenal Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan itu membuat kita, saudara, semakin hari, semakin iman kita semakin kuat, semakin teguh. Dan Tuhan lewat masalah kadang-kadang mengubah karakter kita, untuk kita boleh mengalami karakter yang seperti yang Tuhan mau. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam ekonomi, kesehatan, rumah tangga, ataupun dalam keadaan apapun yang hari ini terjadi, tidak seperti yang kita harapkan, tapi percayalah, di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, masa depan, saudaraku, yang Tuhan janjikan buat setiap anak-anaknya. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membuat kita sukses, Tuhan akan membuat kita berhasil kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Hari ini yang perlu kita lakukan, hari ini yang pertama saya katakan tadi, saudaraku, tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, milikilah iman yang teguh. Yang terakhir, berjaga-jagalah selalu dalam doa. Hari-hari kita terus waspada, jangan terlena, jangan biarkan kenyamanan yang kita alami membuat kita terlena, sehingga iblis dengan cerdiknya dia mengambil kesempatan untuk, saudaraku, menggoyahkan iman saudara dengan berbagai macam masalah. Mari kita terus berdoa, kita terus berjaga-jaga hari ini, jangan terlena, saudara. Terus waspada di dalam doa, percayalah. Ketika kita berdoa, kita akan alami kekuatan yang baru, kita memiliki pengharapan yang baru, kita akan melihat di dalam doa itu, kita akan melihat sebuah perubahan yang Tuhan akan kerjakan untuk menolong kita.
Dia akan campur tangan. Saudaraku, akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Bahkan dia bisa membuka pintu-pintu baru untuk memberkati kita. Percayalah saudaraku, masih ada mujizat. Ketika kita percaya, kita akan alami mujizat Tuhan. Saudara yang percaya, katakan amin. Saat ini Bapak Ibu saudaraku, kalau kita sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini, mari saudaraku, pegang firman Tuhan ini dan berjalanlah selalu bersama Tuhan, dan terus pegang teguh firman Tuhan. Itu yang memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu saudaraku, sebelum saya mengakhiri khotbah saya ingin berdoa buat Bapak Ibu saudaraku. Kalau Bapak Ibu saudaraku sedang menghadapi masalah dalam hidup ini, percayalah, ada Tuhan yang sanggup menolong, ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Mari angkat kedua tanganmu, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu saudaraku. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan setiap persoalan anak-anakmu yang mereka sedang hadapi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat Tuhan, kalau mereka hari ini menghadapi masalah dengan sakit penyakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar oleh kuasa darah dan bilur-Mu, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Dan kami katakan dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat ini. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan saat ini, kami sepakat dalam nama Yesus, kalau kami sedang mempunyai masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau menyelesaikan, dan Engkau akan menolong, membuka jalan. Dan kami percaya bahwa mujizat itu terjadi. Terima kasih Tuhan, buat saat ini kami boleh beribadah, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu itu nyata atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku, tetap kuat, tetap semangat selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku, saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita boleh menyiapkan roti dan anggur. Dan sebelum saudaraku kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kuduskan roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini, dan layakkan kami Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku, mari kita mengangkat roti yang telah kita siapkan. Dan sebelum kita memakannya, kita akan dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku, mari siapkan anggur, dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini lewat perjamuan kudus yang kami lakukan. Kami percaya bahwa lewat pengorbananmu di kayu salib, kami percaya saat ini kami mengalami mujizat-Mu. Perbuatan yang ajaib telah Engkau kerjakan, Kau lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya akan berikan sebuah informasi bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 hari Sabtu jam 5:30 sore akan diadakan healing worship yang akan dilayani oleh Pastor Jacqueline Celosi, dan tempatnya saudaraku di Grand Ballroom Pullman Hotel
Central Park, Jakarta Barat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita hadir bersama-sama, ajak keluarga saudara atau teman-teman saudara yang mengalami masalah, baik secara kesehatan, baik dalam masalah dalam rumah tangga, ataupun dalam keadaan situasi barangkali tidak baik yang mereka alami. Ajak mereka untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kita boleh mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Dalam healing worship yang pertama dan kedua, banyak sekali saudaraku, banyak sekali mujizat terjadi. Karena bukan Pastor Jacqueline dan tim, tapi karena Tuhan Yesus yang melakukan itu. Ketika kita sepakat bersama-sama menyembah Tuhan, kita berdoa, dan percayalah, mujizat itu masih ada dan masih terjadi. Sekali lagi, pada hari Sabtu, jam saudaraku 5:30 sore pada tanggal 4 Maret 2023 di Grand Ballroom Central Park Hotel saudaraku, kita bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung buat pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship, Bapak Ibu Saudaraku bisa menabur di nomor rekening yang sudah tertera. Dan apa yang saudara tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan melipat gandakannya berkatnya atas saudara semuanya. Saat ini kita angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat ibadah yang luar biasa. Terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa kuasa mujizat-Mu itu masih terjadi. Dan saat ini kami percaya bahwa kami mengalami mujizat-Mu itu terjadi atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat Tuhan atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudaraku.